yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Sabiq. Pembahasan kita insyaallah di maghrib ini Pak masuk di pembahasan tentang tatawwu ya. Tatawwu artinya salat sunnah pembahasan kita sekarang. Sudah kita selesaikan di salat fardu. Kemarin ada pertanyaan terkait dengan sujud ya. Nanti kita jawab insyaallah Pak. Kita masuk dulu ke tatawwu ini. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Tatawwu atau salat sunnah ya Pak. Ini akan menjadi pembahasan kita ya. Ini lumayan banyak juga nanti pembahasannya. Salat sunnah. Sekarang kita lihat dahulu pertama masyru'iyatuhu ya Pak. Pensyariatan salat sunnah. Jadi salat sunnah itu Pak ya, Ibu, salat sunnah itu ada itu untuk menutupi ya, untuk menutupi liyakuna jabran, menutupi lima asa an yakuna ya qad waqa'a fil faraidi min naqsin ya, kemungkinan untuk menutupi sesuatu yang mungkin ada yang kurang dari salat fardu kita. Jadi salat sunnah itu Pak ya, disyariatkan untuk menutupi kalau seandainya salat fardu kita itu ada yang bagiannya tidak sempurna. Kita salat fardu kalau dikatakan sempurna 100% juga ya kayak berat Pak ya. Apalagi khusyuk sampai benar-benar khusyuk gitu kan nggak bisa, susah ya Pak ya. Maka itu ditutupi oleh salat sunnah itu Pak ya, 5 salat sunnah ya. Kemudian salat itu juga ya memiliki fadilah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya Pak ya. Jadi salat itu Pak memiliki keistimewaan tersendiri ya, baik fardu maupun sunnah itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi, bahwasanya yang akan dihisab dari manusia itu Ibu ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min a'malihim, dari amal mereka itu adalah as-shalah, salat. Jadi yang pertama kali dihisab dari amalan-amalan kita itu Pak adalah salat dahulu yang pertama. Salat dahulu yang pertama. Yaqulu rabbuna limalaikatihi, Allah Rabb kita berkata, berfirman kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, Allah itu sebenarnya sudah tahu, lebih tahu dari siapapun, cuman bertanya kepada malaikatnya, berkata kepada malaikatnya, unzuru fi solati abdi, coba wahai para malaikat kamu perhatikan solat hamba saya, kamu perhatikan solat hambaku, atammaha au naqasaha, hambaku itu menyempurnakannya atau ada yang kurang gitu. Jadi Allah berkata, berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah para solat hambaku itu, dia menyempurnakannya atau kurang. Fa in kanat tammatan, kalau seandainya sempurna salatnya, kutibat lahu tammah, maka ditetapkan baginya sempurna. Nah, wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau seandainya ada bagian yang kurang, enggak sempurna, maka qala, Allah pun berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu, coba perhatikan hambaku itu ada enggak ibadah sunnahnya. Kalau sempurna, sempurna. Kalau seandainya kurang, hal pertama kalian perhatikan, kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, ada enggak ibadah sunnahnya di situ.
Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau seandainya dia memiliki ibadah sunnah, qala, maka Allah berfirman, atimmu li abdi fardhatahu min tatawwu'ihi, maka sempurnakan ibadah hambaku itu, solat hambaku itu dengan ibadah sunnahnya, dengan solat sunnahnya. Summa tu'khazu al-a'malu ala dzalika, kemudian dengan itulah ya, amalan-amalan itulah dia dihisab ya Pak ya, dihisab. Jadi dihisab dengan solat yang sempurna ketika kita memiliki Bapak solat sunnah. Jadi solat sunnah itu menutupi kalau ada bagian-bagiannya Bu dari solat kita yang tidak sempurna. Itu yang pertama Bu. Jadi menutupi, melengkapi bagian-bagian yang kurang dari solat wajib. Kemudian yang kedua Pak, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma azinallahu li abdin, tidaklah Allah mengizinkan bagi seorang hamba fi syai'in, pada sesuatu, afdalu ya, yang lebih afdal ya, min rakaataini yusallihima, dari 2 rakaat yang dikerjakannya. Jadi hal paling baik yang Allah izinkan kepada para hambanya Bapak, solat itu walaupun cuma 2 rakaat itu terbaik Pak. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa innal birra, kebaikan-kebaikan itu la yuzarru ya, dituangkan Pak. Kebaikan-kebaikan itu dituangkan kayak pasir, itu dituangkan di kepala kita kebaikan-kebaikan itu Pak ya. Fauqa ra'sil abdi, di atas kepala seorang hamba, madama fi salatihi, selama dia dalam solatnya. Jadi selama kita dalam solat itu kebaikan-kebaikan itu Allah limpahkan Pak. Atau kita seperti sekarang ini sambil menunggu isya kita bermajelis ilmu, kan dianggap seperti orang yang solat itu Pak. Dalam hadis kan begitu. Kan intizarus sholah, menunggu solat itu kan kedudukannya sama kayak orang solat. Nah, kebaikan-kebaikan itu dilimpahkan kepala apa Pak? Kayak ditumpahkan di atas kepala kita. Makanya kita pernah mengatakan apa? Ketika Nabi Ibrahim ya, meninggalkan anaknya di padang pasir yang tandus itu Pak, kan doanya Nabi Ibrahim apa? Ya, jadikan Robbana inni askantu min zurriyati biwadin, aku meninggalkan anak-anak generasiku, keturunanku, biwadin, di lembah, wirizi zar'in, gak ada tumbuhannya, inda baitikal muharram, di Ka'bahmu, di rumahmu itu. Kemudian yang lanjutkan itu, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka orang yang menegakkan salat. Maka itu yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim misalnya, kenapa doanya itu meminta untuk sholatnya, bukan meminta misalnya ya Allah turunkanlah hujan di situ atau apa, padahal tandus ya Pak ya. Ibnul Qayyim menjelaskan kenapa Pak, karena as-sholah itu jalibatun likulli khairin. Sholat itu menarik semua kebaikan Pak. Sholat itu ya Bu ya, itu menarik semua kebaikan. Menarik itu ditariknya semua kebaikan itu Pak Bu. Salat itu jalibah itu narik, membawa semua kebaikan. Makanya dalam hadis ini dikatakan selama seseorang dalam salatnya itu di kepalanya dituangkan kebaikan-kebaikan itu Pak. Maka salat itulah yang membawa keberkahan di hidup kita gitu ya. Walaupun kita mungkin masih taruhlah ada beberapa orang mungkin termasuk saya sendiri taruh kayak gitu Pak. Misalnya ada keburukan yang mesti saya lakukan, ya sholat jangan ditinggalkan gitu Pak ya. Mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah untuk kita meninggalkan keburukan-keburukan yang ada itu. Gitu ya. Kebaikan dibukakan di situ Pak. Makanya doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah jadikanlah generasiku orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu membawa semua kebaikan Pak. Ya. Makanya kalau kita dimudahkan dalam mengerjakan sholat gitu, bisa berada di dalam sholat itu kebaikan berarti Allah tuangkan di atas kepala kita. Nah, ada dalam riwayat lain Pak,
Ya, dalam riwayat lainnya hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Suyuti. Dan kemudian Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta, balaghani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sampai berita kepadaku Nabi bersabda, istaqimu, istiqomahlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan tuhsu, ya, kalian tidak akan bisa menghitung, ya, banyaknya amalan itu nggak bisa dihitung. Amalan kebajikan itu kan banyak. Yang penting itu kita istiqomah sebenarnya. Kita pernah menyampaikan pintu-pintu amalan itu kan banyak, pintu-pintu kebajikan itu banyak. Maka kita memilih yang paling memungkinkan kita lakukan. Ini sama kayak Ramadan nanti, Pak. Ramadan itu kan pintu amalan itu kan banyak, cuman ada beberapa yang prioritas gitu, yang amalannya utama seperti nanti sedekah. Sedekah termasuk di situ iftar, itu memperbukakan itu orang yang berpuasa. Kemudian apalagi qiyam Ramadan, tilawah Al-Qur'an. Kemudian i'tikaf, umroh, itu 5 itu yang utama, itu para ulama menjelaskan amalan di bulan Ramadan. Nah, amalan itu banyak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak amalan kebajikan itu, Pak, yang diminta dari kita apa? Istiqomah, istaqimu. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum as-shalah, bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Amalan terbaik kita apa, Pak? Salat. Nah, makanya setelah syahadat apa? Salat. Terbaik itu salat. Nah, Nabi kalau ada masalah apapun, ya, salah satunya tempat kembalinya adalah salat, ya, Pak, ya. Kembali kepada Allah dengan cara salat. Ya Bilal, arihni bis shalah, wahai Bilal, ya, tenangkan aku, istirahatkan aku dengan salat. Salat itu membuat kita tenang, Pak, ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam hadis tadi, walai yuhafidhu 'alal wudu'i illa mukmin. Tidak ada seorang pun yang menjaga wudunya, Pak, kecuali pasti dia mukmin. Jaga wudu itu tanda mukmin, Pak, Bu, ya. Kalau kita dari kamar mandi, kalau kita bisa berwudu langsung, ya berwudu, Pak, ya. Jadi saya ke kamar mandi di rumah itu sebelum tidur ya wudu. Jaga wudu lah. Karena wala yuhafidhu ala al-wudu'i illa mukmin. Tidak menjaga wudu itu kecuali itu persaksian keimanan dari Rasulullah, berarti mukmin itu, Pak, ya. Karena nggak mungkin berat, ya, Pak, ya. Sebenarnya menjaga wudu itu kan ringan sebenarnya, cuman untuk menjaganya berat gitu. Menjaganya berat. Samalah kayak ke masjid ini. Ke masjid itu kan dekat sebenarnya, Pak, cuman berat di hatinya. Wudu pun begitu. Wudu ringan, tinggal ngambil air banyak, ya, Pak, ya. Apalagi kita ini airnya berlimpah. Cuman berat godaannya. Yang berat-berat itu tuh setan bermain di situ, Pak. Nah, mau ke masjid godaannya kuat, mau menjaga wudu godaannya banyak, itu dingin, malas. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu, Pak. Nah, insya Allah kita berusaha, insya Allah. Jadi wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Kemudian dalam hadis lain, Pak, dari Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami, apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah? Sal, mintalah. Minta, kata Rasul. Minta. Maka kemudian Rabi'ah bin Malik al-Aslami mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta menemanimu di surga. Nah, ini kita pernah sampaikan juga, kalau para sahabat meminta itu mintanya pasti apa, Pak? Ya surga mintanya. Nah, mintanya apa, Pak? Ya, Bu, ya, surga. Sahabat itu semuanya kalau minta apapun, ditawarin minta itu pasti mintanya surga. Ya. Bertanya, ya Allah, dullani ala amalin, beritahu aku dengan amalan yang memasukkan yudkhilunil jannah, memasukkan aku ke dalam surga. Kayak tadi sahabat juga mintanya apa? Ya Rasulullah, doakan saya bisa menemanimu di surga. Artinya apa, Pak? Kemenangan yang hakiki itu, Pak, sukses yang hakiki itu ya dapat surga itu, Pak.
taruhlah misalnya di akademik misalnya, kita sampai profesor, tapi kalau nggak masuk surga itu kan, nggak menghantarkan ke surga itu kan rugi sebenarnya. Berarti nggak berhasil. Kita diberikan kemudahan harta oleh Allah Ta'ala menjadi pengusaha sukses misalnya. Kemudian itu nggak mengantarkan kita ke surga, itu berarti kan berarti kan nggak berhasil kita secara ini. Jadi keberhasilannya hakiki itu memang di surga itu. Kata-kata kemenangan dalam Al-Quran itu kan maknanya surga semua, Pak. Ya, saya dulu ingat ada dosen saya bilang dahulu ya, kalian kalau sampai kuliah tinggi-tinggi kemudian nggak masuk surga gara-gara itu apa faedahnya? Kira-kira Gus Bahak juga bilang begitu. Nah, jadi semuanya seharusnya mengantarkan kita ke surga, Pak. Umur yang panjang kemudian nggak mengantarkan kita ke surga, ya faedahnya apa berarti? Ya Pak ya. Badan yang sehat kemudian nggak mengantarkan ke surga, ya faedahnya apa? Ya Bu ya. Semuanya kelebihan-kelebihan itu. Berarti memang semua orientasi kita sebagai seorang mukmin apa Pak? Ya surga itu. Makanya kata seorang alim itu apa? Ya masalah kita tuh kalau nggak masuk surga itu benar Pak. Muskilatuna tu illam nadkhulil jannah. Masalah kita tuh ya kalau nggak masuk surga itu, masuk neraka itu baru masalah besar itu Pak. Karena nggak habis-habis deh. Neraka itu walaupun cuma sebentar, kita pasti akan masuk surga sebagai seorang mukmin doi. Tapi sebentarnya di neraka itu terasa lama ya Pak. Nah, lama di situ. Ya. Kan apa dalam surat itu apa? Amma yatasaalun itu labisina fiha ahqoba. Berdiam di situ ahqoba. Ahqoba itu ada yang mengartikan 300 tahun. Ya. Tapi satu hukbah ya Pak ya. Kalau ahqoba itu intinya situ nggak terputus-putus. Satu harinya 1000 tahun, itu 300 gitu ya. Satu hukbah ini ahqoba dilipatkan lagi. Artinya nggak kelar-kelar itu di neraka itu Pak. Walaupun kita sebagai seorang mukmin janji untuk dikeluarkan dari surga itu pasti kita yakin itu. Cuman jangan kita pernah bermimpi untuk ya jangan sampai lah terlintas kita pengen masuk neraka Pak. Ya, jangan pernah terlintas gitu. Kan azab yang paling ringan itu yang sendal itu ya. Dan beberapa orang ulama menjelaskan yang kalau dipakai sendal dari neraka itu mendidih kepalanya itu. Itu yang paling ringan. Kalau yang paling berat ya nggak kebayang sama kita Pak. Yang ringan aja nggak kebayang. Sebagaimana surga juga Pak. Surga itu nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terlintas dalam hati kita. Ya. Cuman ketika sudah digambarkan surga itu semua derita itu hilang seperti itu. Itu padahal baru cerita saja. Apalagi kalau benar-benar menyaksikan. Ya. Misalnya ada seseorang bersedih, Pak. Rasulullah kalau kayak gitu kan biasanya dihibur dengan dengan surga itu. Ketika tangan Ja'far bin Abu Thalib terpotong di tangannya itu syahid. Oh dia digantikan oleh Allah dengan 2 sayap di surga gitu. Ketika ada anaknya yang meninggal kata Rasulullah itu sekarang di bawah pemeliharaan penjagaannya Nabi Ibrahim dan Sarah di surga. Itu baru dihibur dengan surga, dengan baru itu. Baru membayangkan saja sudah hilang semua derita itu. Apalagi masuk ke situ. Gitu. Para sahabat gitu. Makanya dikatakan kemenangan yang besar itu apa Pak? Surga. Para sahabat pasti gitu tanyanya Pak. Kalau dikasih kamu mau apa? Ya minta, tunjukkan saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Kamu mau apa? Ya Allah, ya Rasulullah, saya memohon kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Nah, gitu. Mintanya surga semua ya Pak. Nah, karena yang menangannya hakiki itu memang di surga itu Pak. Nah, kalau masalah terbesar kita, ya neraka itu. Berarti masalah di dunia ini ya belum seberapa sebenarnya kalau seandainya dibandingkan dengan masalah kita nanti di neraka itu. Makanya kita ya, na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Allah jauhkanlah kami dari neraka itu Pak. Nah, jangan pernah kita berbayang apalagi sampai menantang Allah ya, masukkan saya ke neraka itu. Ya jangan. Nah, ada orang yang berani gitu kan enggak ini Pak ya. Nah, enggak berani, enggak kuat nanti Pak, enggak kuat. Nah, jangankan api di akhirat, api di dunia saja kita enggak kuat ya. Lagi di akhirat. Dan itu kan bertahun-tahun, labisina fiha ahqoba. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun dalam hitungan kita. Usia kita paling enggak nyampe 1000 tahun Pak. Jangan 1000. Baina sittin wa sab'in itu 60-70 tahun. Makanya kata Rasulullah apa kata Rasulullah kepada sahabat tadi Pak? Ditanya lagi, awai razalika,
selain minta surga ada lagi enggak yang lain enggak, kata Rasulullah. Kata sahabat tadi, huwa dzak ya Rasulullah. Ya, saya cuma minta itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka bantulah aku untuk kepentingan dirimu dengan banyak bersujud. Banyak bersujud artinya apa Pak? Banyak salat. Salat tuh. Salat itu salah satunya yang akan banyak membantu kita Pak. Kita pun nggak bisa mengandalkan amalan kita yang sedikit Pak. Kita bisa berharap nanti syafaatnya Nabi, ya. Itu salah satu rahmatnya Allah. Kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi kan itu jalannya dengan amal kebajikan ya Pak. Kita mendapatkan syafaat Nabi, kita berharap dengan amal kebajikan, dengan ketaatan, bersalawat kepada Nabi, itu sebenarnya itu kan jalan-jalannya. Intinya semua ketaatan itu akan menjadi jalan bagi kita untuk ke surga Allah Ta'ala. Cuman jangan kita menganggap kebaikan itu seperti jual beli. Itu yang dilarang oleh para ulama itu toh. Yang penjelasan hadis itu tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke surga dengan amalannya itu. Maksudnya kayak kita menganggap amalan itu dengan jual beli. Saya sudah rajin puasa sepanjang hari, berkiam sepanjang malam, saya pasti masuk surga. Itu enggak, berjual beli seperti itu enggak bisa gitu ya. Orang enggak punya amalannya bisa masuk surga Pak dengan rahmat Allah. Itu yang pernah membunuh 100 orang itu toh. Membunuh 100 orang kan enggak pernah ada amalan apapun dia kecuali niat baiknya untuk hijrah ke negeri kebaikan. Cuman ya niat baiknya itu Allah ganjar di situ. Niat baiknya itu. Makanya kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan itu kita lakukan Pak, karena enggak tahu kita pintu mana yang akan memasukkan kita ke surga. Termasuk salah satu yang memperbanyak salat itu. Itu pertama pensyariatannya Pak. Sekarang kita lihat istihbabu salatihi fil bait. Sunnahnya kita mengerjakan salat sunnah itu di rumah ya. Jadi dibagi memang Pak ya. Salat wajib di masjid ya, kita membaginya ya. Sebagiannya kita lakukan juga di rumah, misalnya salat tahajudnya. Ya rumahnya jangan dijadikan enggak pernah disolati sama sekali Pak ya. Nah, kan kenapa kita sampaikan juga ya, kenapa kita nyaman di masjid ini Pak? Karena para malaikat hadir di sini. Ya, kan malaikat membawa ketenangan itu, membuat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumah kita juga seharusnya dibawakan ketenangan masjid itu ke rumah itu Pak. Dengan apa ya? Dengan menghadirkan malaikat di rumah kita itu, baca Al-Qur'an, salat sunnah di situ. Itu yang akan menghadirkan malaikat itu. Sehingga kita pun merasa nyaman seperti kita merasa nyaman di masjid. Enggak ada tempat yang paling nyaman gitu di masjid Pak. Kemudian kita bawa ketenangan, kenyamanan itu ke rumah. Malaikat itu kan turun ke dalam majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat ketaatan itu. Karena malaikat yang enggak hadir di rumah tertentu ya bisa jadi rumahnya enggak nyaman ya, karena bisa malaikat enggak masuk ke situ ya gara-gara misalnya ada ya pemelihara anjing ya, menjadikan anjing sama kayak kucing, pernah kita sampaikan itu, masuk kamar keluar kamar ya. Tiduran di sofa itu kan enggak layak sebenarnya kucing. Anjing seperti itu ya. Anjing kan boleh cuma untuk berburu, jaga kebun dan sejenisnya tuh. Atau ada patung-patung dan sejenisnya di rumah itu kan mau menolak malaikat itu. Malaikat enggak mau masuk di situ. Mana rumah kita mau nyaman kalau seandainya seperti itu. Itu mungkin perlu kita perhatikan. Nah, sunnahnya di sholat sunnah itu Pak, sunnahnya ya, bukan berarti enggak boleh di masjid ya. Boleh kita di masjid, tapi kita sediakan bagian tertentu di rumah tersebut. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Jabir, Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum as-salata fi masjidihi, kalau salat salah seorang di antara kalian di rumahnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikan bagian dari salat itu di rumahnya. Jadi kalau kita sudah salat di masjid, jadikan bagian salat kita, ada salat kita yang kita kerjakan juga di rumah, tahajud, atau kita misalnya salat sunnah rawatib sesekali di rumah gitu, bisa juga. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala ja'ilun, menjadikan fi baitihi, di rumahnya, min salatihi, dari salatnya itu, khairan, kebaikan. Jadi salat itu membawakan kebaikan ke rumah kita Pak, ke keluarga kita, ke anak istri kita ya. Dulu ada kata-kata menarik dari tabi'in ya, Imam tabi'in ya, Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Ketika ya aku ya mendapati masalah di keledaiku, keledainya enggak mau diatur Pak ya.
atau apa namanya, hatta keluarganya, anak susah dibilangin atau apa, gitu. Istri susah di ini, ya. Bahkan tikus di rumahnya, ya, tikus nakal, Pak, masuk kemana-mana. Itu kata Fa'rah itu gara-gara amal. Maka ketika itu apa kata bahasa beliau itu, saya agak lupa bahasa Arabnya itu. Jadi ketika seperti itu, maka biasanya dia yang diperhatikan salah satunya sholatnya itu, ibadahnya itu. Jadi pengaruhnya maksiat, kekurangan dari ibadah itu berpengaruh kepada keluarganya, kira-kira gitu ya Pak ya. Ya, kan pengaruh memang Pak. Ya, kayak Nabi Khidir membangun dinding itu karena di bawahnya ada emas itu, dalam surat Al-Kahfi itu kan gara-gara orang tuanya saleh itu. Jadi orang tua yang saleh itu mempengaruhi kepada kebaikan anaknya, sebagaimana orang tua yang buruk itu juga mempengaruhi kepada anaknya. Salat rumah yang penuh dengan salat Pak Bu, baca Al-Quran, zikir, itu mempengaruhi kepada anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya itu. Termasuk kebaikan-kebaikan kita itu Pak. Apa kata Imam Zarnuji itu? Ada Imam Zarnuji mengatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, ada Ustaz Adam tahu, biasa beliau. Ta'limul Muta'allim itu ada di situ mengatakan apa? Ini terkait dengan ini Pak. Siapa yang memperhatikan para penuntut ilmu yang jauh dari al-ghuraba, al-fuqaha, ya, para ahli fikih, penuntut ilmu yang jauh dari kampungnya, kemudian dia memperhatikan mereka, itu enggak ada dalilnya, tapi dalilnya secara umum aja. Dalilnya itu al-jazaa min jinsin amal itu, bahwasanya balasan sesuai dengan balasan amalan. Siapa yang memperhatikan mereka itu, maka fa illam yakun ibnuhu aliman, kalau enggak anaknya yang menjadi alim, yakunu hafiduhu, maka cucunya yang menjadi alim, gara-gara memperhatikan penuntut ilmu itu. Jadi kalau enggak ke kita balasan kebaikan itu Pak, ke anak cucunya itu. Ya gitu. Nah kebaikan juga begitu. Kita rajin, mungkin kadang-kadang ulama itu, alim itu, orang hebat itu lahirnya enggak ada selalu dari orang, bisa jadi itu doa dari kakek-kakeknya Pak. Bisa jadi bapak duduk di sini sekarang ini jadi orang soleh, enggak bisa menjaga sholat 5 waktu, datang di majelis ilmu, kemudian enggak berkeliaran misalnya di mana-mana, duduk di mana-mana, pemalas ke masjid itu. Itu bisa jadi salah satunya doa. Kalau enggak doa orang tua, ya doa kakek nenek kita dahulu Pak. Bisa jadi seperti itu. Kebaikan mereka itu. Jadi kebaikan itu pasti berpengaruh kepada, nah seperti Fudail bin Iyad tadi juga. Fudail bin Iyad ketika lalai, beliau merasa, beliau memperhatikan, mendeteksi dirinya itu termasuk lewat tikus yang ada di rumahnya itu. Tikus yang ada di rumahnya, tikus sudah mulai berkeliaran. Kata beliau itu mungkin salah satunya gara-gara dosa saya gitu. Kemudian dalam riwayat itu ceritakan ketika dia menjaga dengan baik sholatnya, ya termasuk tikus itu tiba-tiba mati, itu ya ada gitu dalam riwayat beliau seperti itu. Nah, jadi intinya Pak, kita jadikan, Allah menjadikan, fa innallaha azza wa jalla, Allah azza wa jalla ja'ilun, menjadikan fi baitihi, di rumahnya, min salatihi, dari salatnya itu apa? Khairan, kebaikan. Kebaikan itu enggak terbatas Pak. Kebaikan enggak terbatas. Kemudian hadis lainnya Pak, dari Imam Ahmad, dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, salatul rajuli, salat seseorang, fi baitihi, di rumahnya, ya, tatawuan, salat sunnah maksudnya, itu adalah nurun, adalah cahaya. Jadi salatnya kita, salat sunnah di rumah itu Bu, itu cahaya bagi rumah kita, menerangi rumah kita, ya. Paman syaa, siapa yang pingin, nawir baitahu, maka terangilah rumahnya. Siapa yang pingin, maka terangilah rumahnya. Ya, dengan apa? Dengan salat sunnah tadi. Kemudian riwayat berikutnya Pak, dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, ija'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan bagian dari salat kalian di rumah kalian. Wala tattakhidhuha kuburan, jangan jadikan rumah kalian itu ya kuburan. Kuburan apa Pak? Ya kuburan itu gelap, seram, sempit, enggak nyaman. Nah itu dia.
Maka kita pertama tadi dalam riwayatnya Imam Ahmad dari Umar bin Khattab itu, solat itu cahaya, maka kita terangi rumah kita dengan solat sunnah. Yang kedua, kalau kita nggak pengen menjadikan rumah kita itu kuburan itu ya gelap, sempit, nggak nyaman, walaupun lapang mungkin Pak, ya salah satunya dengan solat tersebut. Rumahnya disolati ya. Bukan sholat untuk rumah ya Pak, jangan itu, tapi sholatnya di situ, sholat sunnahnya di situ. Nah. Kemudian yang berikutnya Pak, ada riwayat lainnya. Nah, dari Abu Daud dengan pensanadan yang sahih dari Zaid bin Sabit, Nabi mengatakan, sholatul mar'i fi baitihi, sholat seseorang di rumahnya afdal, lebih baik min sholatihi, dari sholatnya fi masjidi hadza, di masjidku ini, ilal maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib terbaiknya di Masjidin Nabi, kata beliau. Kalau yang sunnahnya ya lakukanlah di rumah itu. Ya, lakukanlah di rumah. Ini hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya Pak, bahwasanya disunnahkan untuk sholat sunnah di rumah. Ya, sholat atau jadikanlah sebagian sholat kita itu di rumah, terutama tahajudnya. Atau kalau kita mau sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, di rumah ya Pak ya, lakukan itu di rumah untuk menerangi rumah kita juga. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi, innama hassa 'alan nafilah fil bait, dorongan untuk sholat sunnah di rumah itu Pak, likaunihi akhfa, karena dia lebih tersembunyi, wa ab'ad anir riya, dan jauh dari riya, karena nggak ada ngelihat orang ketika itu Pak. Kalau kita sholat di rumah yang paling yang ngelihat keluarga kita. Kalau di masjid ya mungkin banyak yang lihat, walaupun riya itu kan tergantung niat di hati sebenarnya. Tapi lebih terjaga kata beliau di rumah itu. Ya. Kemudian aswanu min muhbitatil amal, lebih terjaga dari hal-hal yang membatalkan amalan. Kemudian waliyatabarrak al bait, agar rumah mendapatkan keberkahan, kata Imam An-Nawawi tadi kita bilang itu, agar rumahnya barokah ya Pak ya. Kemudian watanzilu fihi rahmah wal malaika, kemudian turun di situ rahmat dan malaikat. Makanya rumah yang kita bilang rumahnya nyaman, tenang, tidak banyak masalah, nyaman selalu, nah itu barokah berarti Pak. Salat itu di situ. Salat di situ. Kemudian yang paling penting salah satunya wa yunaffir minhu syaitan. Syaitan lari dari rumah itu ya. Nah, itu pembahasan kita Pak. Kemudian terkait sujud ya. Memang ternyata sujud itu memang bisa di semua sujudnya itu Pak. Jadi bisa berdoa itu secara khusus, tidak ada ya pendalilan yang menunjukkan di sujud terakhir itu ya. Kemudian ada beberapa pandangan para ulama yang sujud terakhir itu kenapa dilamakan, kata mereka itu karena terkait dengan ini ya. Karena memang sujud terakhirnya dalam sholat itu, bukan karena ada dalil khususnya di situ. Jadi berdoanya memang bisa di setiap sujud di dalam sholat. Cuman bagi imam perlu diperhatikan untuk tidak melamakan. Kenapa? Ya karena sunnahnya memperingan bagi ini, kecuali kita sholat sendirian, maka silakan kita berlama-lama dengan sujud dan sholat kita. Kayak gitu kira-kira ya Pak. Kita cukupkan demikian Pak. Masih pembahasan kita insyaallah pertemuan selanjutnya di sholat sunnah insyaallah. Kita akan banyak membahas sholat sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib ya. Mu'akkad, mu'akkad, kemudian banyak sholat sunnah yang akan kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan nanti menjadi amalan bagi kita semuanya Pak. Insyaallah amin ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.